Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi taqwallah fa inna jannata iddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, khatib senantiasa berwasiat kepada jamaahnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa pada hari ini berkaitan dengan pasca Ramadan memasuki bulan Syawal, dan insya Allah sebentar lagi masuk Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sidang Jumat rahimakumullah, masih terasa suasana Idul Fitri, dan masih ada di beberapa tempat yang menyelenggarakan langsung upacara Idul Fitri. Dan memang kalau kita perhatikan asar sahabat yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Umar Al-Ansari, ketika dia menyampaikan kepada Wasilah itu adalah sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Maka Wasilah itu menjawab, na'am taqabbalallahu minna wa minkum. Maka berdasar asar sahabat yang diriwayatkan oleh At-Tabarani tersebut, disyariatkan di dalam Islam untuk kaum muslimin untuk menyampaikan tahniah kepada sesamanya, baik ketika Idul Fitri maupun Idul Adha. Kalau Idul Fitri taqabbalallahu minna wa minkumnya menyangkut ibadah yang dilakukan bulan Ramadan. Dan kalau Idul Adha tentu taqabbalallahu minna wa minkumnya ibadah yang dilakukan pada bulan Dzulhijjah, baik itu haji, umroh, kurban maupun sholat Idul Adha. Seperti bulan Ramadan, kita bulan Syawal berdoa taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah Anda. Dan jawabannya iya, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah Anda. Maka mencakup segala ibadah, dan mencakup juga ibadah yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Dan ibadah yang dilakukan Rasul lebih utama ditekankan di dalam hadis Rasulullah SAW dikemukakan oleh Ibnu Abbas yang wafat 68 Hijriah. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakun fi Ramadan, adalah Rasul SAW itu orang yang paling dermawan, dan kalau bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Kemudian fayulaki malaikat Jibril senantiasa datang kepada Rasulullah kulla lailah, tiap malam di Ramadan, selama bulan Ramadan. Dan di sana dikatakan payuda disuhul Quran, beliau bertadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril.
Apa itu tadarus? Tadarus adalah membaca, menulis, mengkaji, mendiskusikan ayudarisul Quran. Kemudian Rasulullah SAW juga diterangkan ajwad, lebih berdermawan lagi, dan rahmah, mengambangkan kasih sayang sesama umat. Bahkan lebih cepat kasih sayang mencurahkan kepada umat, berbuat baik kepada umatnya itu melebihi angin semerbak, angin menghembus. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum, semoga amal ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan, dan tidak disebut itu ibadah apa. Justru kalau disebut siyamana wa siyamakum hanya saum saja yang didoakan. Tapi kalau tidak disebut mencakup segala ibadah. Dan ada ibadah yang berkelanjutan. Utamanya kalau di bulan Ramadan ada saum, saum juga ada berkelanjutan. Saum sunnah atau tatawu. Kalau di bulan Ramadan ada qiyam Ramadan yang dipahami oleh Imam An-Nawawi wafat 676 Hijriah. Itu adalah salat qiyamul Ramadan atau sering disebut salat tarawih. Maka di luar Ramadan ada tahajud kelanjutannya. Kemudian dikemukakan ajwad, dermawan, maka kedermawanannya berlanjut di luar Ramadan. Serta malaikat Jibril selalu menemui Rasul setiap malam pada bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk memberikan pelajaran dan belajar. Makanya Jibril itu sering berdialog dengan Rasul, umpamanya tentang tiga dimensi Islam. Malaikat Jibril bertanya, mal iman. Kemudian Rasul menjawab, iman kepada billah, kemudian malaikat, kutub, Rasul, yaumal akhir, qadar, 6 kun iman. Lalu Rasul ditanya lagi oleh malaikat Jibril, mal Islam. Lalu Islam disebut rukun Islam, syahadat, salat, zakat, saum, haji. Kemudian mal ihsan, apa ihsan? Antu minabillah, apa? Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu adalah ihsan. Itu tiga dimensi Islam. Jadi malaikat Jibril itu datang kepada Rasul. Kalau tidak ada sahabat yang bertanya, maka Rasul bertanya kepada malaikat Jibril. Dan kalau Rasul tidak bertanya kepada malaikat Jibril, maka malaikat Jibril bertanya kepada Rasul. Itu adalah dialog. Itu adalah pendidikan melalui dialog, melalui tanya jawab. Dan Rasul diterangkan oleh Ibnu Abbas, kalau bulan Ramadan melakukannya tiap malam. Jadi tolab ilmu di bulan Ramadan itu minimal sehari 1 kali, setiap malam. Alhamdulillah kita ada ceramah qobla tarawih, ada ceramah ba'da subuh, jadi minimal 2 kali tolab ilmu. Dan tolab ilmu itu oleh Imam Asy-Syafi'i dikutip oleh Al-Majmu' juz 1 halaman 12, tolabul ilmi afdolu min sholatin nawafil. Tolab ilmu itu lebih unggul dibanding dengan sholat nawafil atau sholat sunat. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan dalam Al-Majmu' juz 1 halaman 20-nya, man kana yuridul dunya fa alaihi bil ilmi wa man kana yuridul akhirah fa alaihi bil ilmi wa man kana yu'minu huma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin memperoleh kesejahteraan, ketenangan, kenikmatan di dunia, hendaklah berilmu.
Barang siapa yang menginginkan kesenangan, ketenangan, bebas dari neraka di akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, hendaklah berilmu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita tahu, dia itu adalah orang yang cerdas, orang yang ilmunya lengkap, baik ilmu yang berkaitan dengan kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Al-Quran dia tahu isinya segalanya, hadis diajarkan. Tapi walaupun sudah penuh ilmunya, sudah hebat kecerdasannya, ternyata tolab ilmu berlanjut. Apalagi kita, jangan ada alasan karena sudah tua, jangan ada alasan karena banyak kesibukan. Tolab ilmu harus tetap dijalankan, payudari suhu Al-Quran, mendiskusikan isi Al-Quran, mendiskusikan isi hadis Rasulullah, menelaah sirah Rasul dan para sahabatnya, menggali baik ilmu yang berkaitan atau yang bersumber dari syariah maupun ilmu yang bersumber dari ilmiah, penelitian. Ilmu apapun mesti dipelajari, walaupun sudah cerdas, walaupun sudah profesor atau doktor, walaupun titelnya sudah hebat, jangan berhenti tolab ilmu. Karena Rasul pun sudah demikian hebat, tetap tolab ilmu. Bahkan di bulan Ramadan setiap malam dia lakukan. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum, doa itu mudah-mudahan diterima oleh Allah, segala amal ibadah kita termasuk juga berkelanjutan. Karena taqabbalallahu minna wa minkum, semoga diterima, itu artinya ingin agar diterima terus, maka terus menerus dilanjutkan ibadah tersebut. Dan kalau kita telusuri hadis tadi, ibadah Rasulullah SAW selama bulan Ramadan dan bulan yang lain itu akan selalu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallah, dan berkaitan dengan sesama manusia, hablum minan nas. Ada spiritual, ada sosial, jadi tidak pernah terlepas. Makanya di dalam hadis Ibnu Abbas tadi, Rasul dikatakan ajwadun nas, itu adalah berkaitan dengan kehidupan manusia. Sedangkan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah-ibadah yang disebutkan di dalam berbagai syariah, ya berbagai hadis, yaitu ada qiyam Ramadan. Dan qiyam Ramadan atau mendirikan Ramadan itu bukan hanya ritual spiritual, tetapi juga mencakup segala ibadah. Dan di dalam hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang wafat tahun 73 Hijriah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang manusia yang paling baik, manusia yang paling hebat, manusia yang paling soleh, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasul menjawab, ahabun nas ilallah ta'ala anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat kepada manusia. Jadi jelas bermanfaat kepada manusia pasti baik kepada manusia. Kemudian wa ahabul a'mal, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sururun tudkhilhu ala muslim, yaitu memberikan kebahagiaan kepada sesama muslim. Au takshifu anhu kurbah, atau melepaskan sesama muslim dari kesulitan, dari kesusahan. Au taqdi anhu dainan, bahkan membayarkan utang yang muslim terjerat utangnya, kita bantu.
Kemudian au tatrudu anhu ju'an, membebaskan sesama muslim dari kelaparan. Jangan sampai ada tetangga sesama muslim yang tidak bisa makan karena kelaparan, karena tidak mampu membelinya, maka kita bantu. Bahkan Rasul mengatakan, wala an amsi ma'akhin fi hajatin, dan aku berjalan, bepergian, berusaha bersama saudaraku, bersama saudara untuk memenuhi kebutuhan, mengatasi kesulitan, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, min an a'taqifa fi hadzal masjid, dibanding iktikaf di masjid ini, sambil menunjuk Masjid Nabawi, yakni Masjid Al-Madinah, yaitu Masjid Madinah, syahran, 1 bulan. Jadi membantu orang yang membutuhkan bantuan itu jauh lebih unggul dibanding iktikaf di Masjid Nabawi, dibanding umroh selama 1 bulan. Jadi umroh 1 bulan itu tentu sangat unggul, umroh Ramadan itu. Tetapi membantu sesama muslim yang membutuhkan bantuan itu lebih unggul, kata Rasulullah SAW, dibanding dengan iktikaf 1 bulan. Sidang Jumat rahimakumullah, ini satu kesatuan antara hablum minallah dengan hablum minannas, tidak boleh kita pisahkan. Ghafarallahu li walakum walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum bitaqwallah, fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita ambil garis bawah dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani yang lahir 260 wafat 360 dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, yaitu ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'hum linnas wa ahabbul a'mal ilallahi ta'ala sururun tudkhilhu ala muslim au taqsifu anhu qurbah au taqdi anhu dainan au tatrud anhu ju'an. Maka maknanya silaturahim yang tahniahnya atau ucapan selamatnya adalah taqabbalallahu minna wa minkum, itu juga diriwayatkan oleh At-Tabarani. Langkahnya harus ditempuh. Pertama adalah memberi manfaat kepada sesama manusia. Kemudian karena di situ dikatakan anfa'uhum linnas, kemudian memberikan kebahagiaan pada sesama muslim. Karena ahabul amal ilallah sururun tudakhilhu ala muslim. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dan membebaskan kesusahan. Ditandaskan dalam hadis itu takshifu anhu qurbah. Yang keempat, membayarkan utang muslim yang terjerat sehingga tidak mampu bayar, maka kita bantu. Makanya di situ dikatakan takdi anhu dainan. Yang kelima adalah memberi makan yang paling lapar atau yang kelaparan. Jangan sampai ada sesama muslim kelaparan. Nah, di situ dikatakan tatruda alan anhu ju'an. Dan yang keenam adalah memberikan bantuan pada orang yang membutuhkan bantuan, baik tenaga maupun yang lainnya. Karena di sana dikatakan an amsi ma'a akhin fi hajatin, itu ahabbu ilayya, lebih aku cintai. Dan yang ketujuh adalah menyeimbangkan ibadah ritual spiritual dengan ibadah sosial.
Mudah-mudahan silaturahim yang kita lakukan ini kita bisa terapkan di dalam segala aspek kehidupan. Mari kita tutup dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'an bighairi hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.